Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Selalu doa terbaik dipanjatkan untuk kita semua dimanapun berada. Wish you all the best condition in healthy, in happiness, and always barokah in life. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait tantangan apa saja sih yang dihadapi secara global dalam upaya peningkatan kompetensi diri sumber daya manusia, terutama di era digital. Harus disadari, baik sekecil atau sebesar apapun sebuah organisasi atau perusahaan yang bergerak, terlepas dari seberapa sederhananya atau sekompleks apapun teknologi yang dilibatkan dalam memproduksi barang dan jasa, tetap saja sih ya manusia memiliki peran yang penting dalam menggerakkan proses bisnis yang ada. Baik mulai dari sekedar mencetuskan ide, mimpi, visi misi, hingga rencana pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, kitalah sebagai manusia, sebagai anggota organisasi, ataupun sebagai karyawan, atau bahkan para pembuat kebijakan, kita tetap memiliki peran untuk memutuskan mana-mana saja sih yang dirasa tepat untuk keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Nah, dari sisi organisasi atau perusahaan, kita pelajari bahwa dalam pengelolaan SDM memiliki beberapa fungsi yang saling terkait. Mulai dari perencanaan SDM-nya, ya, kemudian setelah kita tahu apa yang dirancanakan baik secara kualitas dan kuantitasnya, lalu kita lakukan rekrutmen, seleksi, lalu ditempatkan karyawan, staffing ya sesuai dengan posisinya masing-masing, lalu kita buat job design juga ya dalam pengelolaan SDM, lalu untuk mengembangkan talenta yang ada melalui training dan development, lalu orang kerja tidak hanya sekedar kerja tapi juga ada penilaian kinerjanya juga ya, lalu dalam segala proses bisnis juga dibutuhkan adanya komunikasi. Nah, dalam proses mengkaryakan orang-orang dalam organisasi ini juga ada feedback ya dari organisasi dalam bentuk kompensasi, sehingga di satu sisi akan menimbulkan adanya hubungan industrial yang lebih baik. Nah, ternyata banyak juga ya fungsi-fungsi dalam pengelolaan SDM dari perspektif organisasi atau perusahaan. Karena apa? Karena orang-orang yang dikelola ini terdiri dari beragam perbedaan, baik dari sisi latar belakang yang berbeda, lalu distribusi usia orang-orang yang terlibat ya. Jadi biasanya kita sebutkan secara umum ada generasi muda, ada generasi yang sudah sepuh, sudah tua, atau generasi di tengah-tengahnya. Kemudian dari faktor jenis kelamin, gender ya, masing-masing juga akan memiliki isu-isu yang berbeda-beda. Kemudian job sekuritas, lalu dari level pendidikan yang berbeda, orang-orang semakin kesini juga semakin paham akan hak-hak yang dimiliki sebagai karyawan. Lalu juga ada isu privacy ya, lalu ada dengan adanya perkembangan ya teknologi juga akan menimbulkan sikap-sikap kerja yang berbeda. Orang zaman dulu dengan zaman sekarang dalam menghadapi suatu pekerjaan juga akan sikapnya berbeda karena dipengaruhi oleh teknologi yang ada. Dan juga kita ingat bahwa karyawan yang kita kelola dalam satu organisasi ini pun juga memiliki concern yang berbeda-beda juga terkait dengan keluarganya masing-masing. Nah, selain itu, organisasi di seluruh dunia juga mau tidak mau dihadapkan dengan adanya tantangan-tantangan ya, yang semakin kesini semakin masif, baik dari sisi globalisasi, perkembangan teknologi, bagaimana yang akan memiliki peluang banyaknya perubahan yang terjadi, sehingga perubahan-perubahan ini juga perlu adanya pengelolaan, perlu di manage. Kemudian human capital ya, dengan banyaknya organisasi, banyaknya permintaan, maka banyak skill atau talenta para karyawan ini juga semakin kompetitif. Kemudian daya responsiveness ini juga menjadi tuntutan utama bagaimana organisasi bisa bergerak senantiasa sustain gitu.
ya, apalagi di masing-masing individunya, dia juga harus senantiasa responsiveness dengan sekian banyak tantangan, permintaan, tuntutan, dan seterusnya. Kemudian yang menjadi tantangan adalah cost containment, biaya-biaya apa saja sih yang mungkin bisa tiba-tiba muncul atau bahkan mungkin malah bisa direduksi. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi zaman now? Apakah dengan adanya banyaknya teknologi yang berkembang ini malah akan menggantikan peran manusia? Nah, ini juga bisa menjadi satu challenge buat kita baik secara individu ataupun di dalam organisasi. Nah, justru dalam penciptaan dan penggunaan teknologi yang berkembang pesat, manusia pun juga dituntut untuk senantiasa berkembang, ya, harus dikelola, diedukasi, dan di-upgrade, baik itu kemampuan fisik, kemampuan psikisnya untuk bisa mengimbangi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, teknologi sendiri nih ya akan sulit diterapkan jika personil yang terlibat itu tidak memahami cara kerja operasionalnya. Teknologi ini jadi hanya menjadi sekedar tools sebagai alat, barang mati. Ya, jadi tergantung manusianya bagaimana untuk bisa menggerakkannya. Teknologi juga akan menjadi masalah manakala para pembuat kebijakan tidak mempelajari terlebih dahulu apa dampak dalam penggunaannya, ya, dan lain-lain. Nah, dalam Islam sendiri kita diajarkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah, ya. Jadi dalam surat Al-Isra, ya, surat ke-17 di ayat yang ke-70 yang maknanya bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan anak-anak Adam, ya. Kita sebagai manusia kita dapat hidup baik di daratan dan di lautan, ya. Dan Allah juga telah memberikan kita beragam rezeki, ya, yang baik, yang dilebihkan, yang kita juga dalam penciptaannya itu lebih sempurna dibandingkan dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah. Nah, ada lagi dalam surat At-Tin, ya, surat ke-95 ayat ke-4 yang maknanya bahwa sesungguhnya kami dalam maksudnya di sini kami adalah Allah, ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari dua dalil tadi saja, ya, kita bersyukur sekali kita sebagai manusia juga kita harus bisa memantaskan diri, ya, dengan cara mengoptimalkan anugerah yang tadi telah disebutkan sebagai makhluk yang ciptaannya yang sebaik-baiknya, yang kita dilebihkan akal pikiran sehingga kita bisa hidup di mana saja. Terutama di masa sekarang, ya, yang serba digital, selain teknologi sebagai support system, secara global perusahaan merasakan bahwa penguatan SDM juga tidak kalah pentingnya, gitu. Oh ya, kita kembali lagi ke soal tantangan bisnis digital, ya, nggak perlu jauh-jauh, secara global bahkan di Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke, ya, ada data-data nih, ya. Jadi kita di Indonesia total populasi, ya, dengan beragam data, ya, dari World Bank, ada BPS, ada dari Kompas.com, kisaran penduduk kita saja di Indonesia dari 273 jutaan hingga 276 jutaan di tahun 2023 ini. Kemudian kita lihat dari sekian banyak penduduk Indonesia, total pengguna internetnya saja ada kisaran 70-75%, atau sekitar 212-an juta penduduk itu sudah melek dengan teknologi internet ini. Kemudian lebih difokuskan lagi, dari sekian banyak pengguna internet itu total pengguna aktif media sosialnya saja sudah 60%, atau kurang lebih setara dengan 167 juta orang. Nah, dari sekian banyak persentase dan ratusan orang ini pun juga sebarannya sangat beragam, ya, populasi usia-usianya. Mulai dari usia 0 sampai 4 tahun hingga 65 tahun, kita sudah banyak masyarakat ini juga sudah mulai banyak terpapar dengan teknologi, ya, bahkan dari bayi ceprut lahir gitu, ya, sampai sudah lansia, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, kembali lagi ke masalah teknologi yang bergerak di bidang media, ya. Jadi kita dalam kesehariannya ini berdasarkan salah satu hasil survei bahwa kita dalam sehari aja bisa 8,5 jam kita akan terpapar dengan internet. Minimal 3 jam aja kita sudah banyak melihat beragam
film gitu ya, atau bahkan hanya sekedar reviewnya saja sudah dapat berapa banyak filmnya. Kemudian bagaimana kita bersosial media saja minimal 4 jam ya, dan seterusnya. Belum lagi yang main game ya, melakukan melihat menyaksikan podcast ya, ataukah mendengarkan radio streaming ya, ataukah musik streaming dan lain seterusnya. Intinya adalah dalam kehidupan kita hampir 24 jam itu tidak bisa lepas dari yang namanya media. Oke, secara makro juga terdapat data ya dalam perekonomian Indonesia bahwa kita terdapat 19 juta UMKM. Nah, dari 19 juta UMKM ini ternyata masih ada 11 jutaannya yang dia belum melek teknologi, belum berafiliasi atau bergabung di dalam platform digital. Hal ini disebab ada beberapa catatan kenapa hal ini bisa terjadi. Di antaranya adalah karena mereka merasa tidak tertarik berjualan online ya, cukup dengan jualan yang ada di sekitar mereka saja. Mereka lebih nyaman berjualan secara langsung ya. Kemudian merasakan adanya kekhawatiran dengan masalah keamanan ya, masalah keamanan karena ada informasi yang melekat pada saat kita melakukan transaksi lewat debit atau kredit, ataupun juga karena ada kekhawatiran masalah privasi ya. Tadi kan ada privacy issue karena juga harus memberikan data pribadi. Selain itu juga ada kekhawatiran tentang persoalan teknis ya. Teknis itu seperti masalah jaringan internet ya, teknis masalah pembayaran, masalah delivery ya, ekspedisi, terkadang orang ngirim dari jarak jauh itu nanti takutnya kalau rusak dan seterusnya ya. Jadi tadi selain adanya koneksi jaringan juga masalah infrastruktur juga menimbulkan adanya kekhawatiran itu. Kemudian ada masalah trust ya, kepercayaan, adanya jaminan penerimaan atau nanti harus diretur ya dan seterusnya. Lalu nah ini yang akan menjadi PR kita adalah masalah kurang pengetahuan atau keahlian atau digital literasinya. Maka dari itu perlu dalam digital skill ya, perlu adanya pengembangan, ada development yang mana mempunyai goals bagaimana sih untuk menciptakan ekonomi digital yang di dalamnya akan terserap banyaknya job atau pekerjaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu sebabnya dibutuhkan ada beberapa kanal ya atau channel, bisa melalui formal education ya, atau lewat training dan workshop ya, atau lewat seminar ya, tergantung seberapa dalam atau seberapa ringannya secara teknis pengetahuan itu harus dimiliki oleh individu. Nah, dari sini dari penguatan ekosistem ya, pengembangan skill yang ada ini akan memudahkan para pelaku usaha ataukah orang-orang yang beraktivitas dalam kesehariannya ini lebih terbuka peluangnya melalui digital infrastructure ya, electricity, kemudian investasi di bidang edukasi dan inovasi, serta hal ini juga akan memungkinkan penciptaan kebijakan ya, kebijakan secara menyeluruh. Nah, poinnya apa nih, what's next ya, bahwa masih terbuka luas lah ya. Tadi ada beberapa data yang kita dapatkan tadi, dalam bisnis digital itu masih sangat terbuka lebar. Nah, teman-teman yang ingin terlibat di dalamnya harus senantiasa mempersiapkan diri dengan memperkaya diri dengan pengetahuan, dengan skill-skill yang lekat di bidang digital. Ya, jadi teman-teman tidak hanya sekedar saya punya HP, saya punya laptop gitu ya, tapi bagaimana kita untuk memanfaatkannya ya. Kita cenderung lebih pinter dalam mengetik keyboard di dalam HP, tapi begitu saat kita dalam pengerjaan tugas atau menulis sesuatu dengan benar itu kita masih bisa jadi kita malah lemah di situ. Maka kita harus memperkuat, apalagi kita sangat disupport dengan beragam aplikasi ya, baik itu aplikasi entah itu bagi teman-teman yang passionnya di bidang fotografi atau dalam pembuatan video, ataukah teman-teman ingin melakukan satu presentasi yang bagus, itu juga harus diperkaya dengan skill-skill yang terkait. Selain itu juga ada beberapa skill yang harus paling tidak 1-2 itu kita bisa kuasai, mulai dari bagaimana untuk bisa melakukan analisis data, lalu bagaimana kita memahami tentang customer experience ya,
lalu tentang artificial intelligence ya, social video marketing ya, apalagi sekarang apa-apa jualan sesederhana apapun, tapi kita bagaimana untuk mempromosikan atau menampilkan produk kita lebih menarik ya, entah lewat Instagram atau lewat TikTok atau lewat WhatsApp dan seterusnya. Kemudian dari produk yang ingin kita tampilkan ini, kita bagaimana sih untuk bisa menghasilkan visual content creation yang menarik ya. Kemudian di sisi lain, kalau yang lebih dalam lagi ada juga yang skill-skill yang relate dengan bisnis digital, yaitu augmented reality, virtual reality, atau gabungan keduanya. Dan juga jangan lupa bahwa kalau kita ingin bergerak tidak hanya memproduksi barang, tapi juga bagaimana jualannya juga harus diperkuat dengan sosial digital marketing. Oke teman-teman, itu tadi apa yang coba saya paparkan tentang apa saja sih tantangan-tantangan kita di era sekarang, terutama di yang relate dengan bisnis digital. Ya, di satu sisi dari perspektif organisasi, bagaimana mereka mengelola para SDM-nya, di satu sisi adalah kita secara individual, secara personal adalah bagaimana kita mau senantiasa melek ya, kita senantiasa aware dan sadar dengan kompetisi yang ada, sehingga kita harus menguatkan kompetensi kita, terutama yang relate tidak hanya di bidang digital tapi untuk hal-hal lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.